Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peranan ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, untuk menjalankan peranannya, maka pegawai ASN memiliki fungsi dan tugasnya. Tugas dan fungsi ASN. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN bertugas berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik. Yang kedua adalah pelayan publik. ASN berfungsi untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dengan tujuan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. ASN bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI dengan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah. Hak dan kewajiban ASN. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN. Maka setiap ASN diberikan hak. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas cuti, jaminan pensiun, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN sendiri terdiri dari setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Di dalam kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan mengenai karakter yang harus dimiliki seorang ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas, cermat, disiplin, sikap hormat, sopan, tanpa tekanan. Dan ketaatan melaksanakan tugas, di mana ASN diharapkan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Selain itu, memiliki sikap anti korupsi, yaitu dengan cara menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, dan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, menggunakan informasi publik dengan bijak, menjaga kerahasiaan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intern untuk mendapatkan atau mencari keuntungan pribadi, dan disiplin kerja, dengan cara menjaga reputasi dan integritas ASN. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS, meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan pelindungan. Manajemen PPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.